SMK di Teknologi Mandiri. Bapak di sini mengajar mata pelajaran teknik kendaraan ringan atau TKR. Nah, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama masing-masing. Bapak pimpin dulu ya. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, sebelum kita memulai, alangkah baiknya absen dulu terlebih dahulu. Jadi yang pertama ada Ilham. Sakit Pak. Kemana Ilham? Tadi habis Silakan Pak. kecelakaan tadi Pak yang izin. Nabil. Hadir Pak. Irsyad. Hadir Pak. Arman. Hadir Pak. Landung. WC Pak. WC. Sini. Ya Pak. Irfan. Izin tadi Pak. Izin kemana dia? Tadi lagi makan dia tidak bisa ditinggal. Fahri. Tidak masuk Pak. Masuk. Oh, gede banget ya. Ya Pak. Rizky. Aikal. Hadir. Oh, ya. Oke, cukupkan ya di sini saja Bapak mengabsen anak-anak di sini. Oke. Di sini Bapak menanyai kabar. Di sini apakah kalian sehat semua? Alhamdulillah sehat Pak. Sehat. Alhamdulillah. Di sini kan Bapak masih pagi kan, jangan ngaku dulu belajarnya kan. Ya Pak. Siapa? Biar konsen pada mata pelajaran ini. Jadi Bapak di sini mengajar teknik kendaraan ringan. Jadi alangkah baiknya fokuskan mata kalian ke papan di sini ya. Ya Pak. Oke, Bapak langsung saja ke materinya. Nah, di sini ada teknik kendaraan ringan, disebut TKR. Ada yang tahu belum TKR-nya apa? Belum Pak. Tidak Pak. Oh, tidak. TKR ini adalah teknik kendaraan ringan, merupakan suatu teknik yang ada di mobil. Nah, teknik ini dilakukan secara berkala ya, untuk mengatasi kecelakaan ataupun alat-alat yang rusak yang bisa diperbaiki. Jadi dapat disimpulkan teknik ringan ini suatu hal yang dilakukan yang ada di dalam mobil. Nah, kita langsung saja ke selanjutnya. Ada latar belakangnya. Nah, di dunia otomotif ini kan sekarang teknik ringan ini makin berkembang. Dikarenakan kebutuhan dan tenaga teknisinya sangat sedikit. Nah, jadi kita harus sangat terus memikir dan berpikir kritis. Karena kenapa teknik ringan ini minim sekali siswa-siswa atau para siswa yang sudah lulus tidak mau ke bidang ini. Dikarenakan ya cukup di SMK saja karena dia sudah bosan ataupun lelah dalam hal suatu hal. Nah, kendaraan modern ini memiliki sistem yang semakin kompleks. Nah, jadi sistem di kendaraan ringan yaitu mobil sekarang pun banyak yang kurang ataupun dijual belikan atau dimanapun. Nah, jadi kita perlu sumber daya itu untuk mengatasi kecurangan yang ada di kendaraan mobil. Nah, contohnya manusia. Nah, manusia ini kan terampil, terlatih dan memahami. Jadi jangan kita tidak butuh. Kenapa? Ya memang semua sekarang kan apapun digerakkan oleh robot, tapi teknologi ini sangat penting. Tapi jangan semata-mata digunakan oleh robot. Jadi harus bertenaga. Oleh karena itu, program kalian teknik ringan ini hadir untuk membekali peserta didik dengan pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Jadi dapat disimpulkan perkembangan industri di otomotif bagian teknik ringan ini sangat penting, jangan disia-siakan saja. Jadi untuk para siswa kalian di sini, bahwa halnya kita harus melakukan simulasi ke latar belakang tersebut. Oke. Nah, selanjutnya sebelum kita lanjut pengajian, Bapak mau menanyakan
Di sini kalian sudah tahu belum pengertian teknik penyaringan yang Bapak sebutkan? Belum, Pak. Belum kan? Belum. Nah, Bapak mau nanya sesuatu nih, sebelum lanjutkan ke pengertian. Nah, di teknik penyaringan ini mencakup apa saja yang ada di mobil itu? Boleh salah satu? Oh, belum tahu ya. Nah, Bapak jelaskan saja ya. Bapak dulu saja karena kalau tidak terus Bapak pegel juga kaki. Jadi kita duduk saja, jangan terlalu fokus aman dengan presentasi ini kan. Nah, jadi apa saja yaitu ada mesin piston, mesin utama mobil dan ya suatu hal yang digunakan untuk menghidupkan mesin tersebut. Nah, jadi dapat disimpulkan pengertian kendaraan ringan ini adalah bidang studi yang mempelajari berbagai komponen dan sistem badan yang ringan, seperti mobil penumpang, contohnya mobil pickup, dan kendaraan niaga ringan. Nah, bidang ini mencakup pemahaman tentang cara kerja, perawatan berkala, serta perbaikan perusahaan pada mesin dan sistem pendukung lainnya. Nah, jadi dapat disimpulkan teknik ringan pun jangan semata-mata cuma memperbaiki aja, tapi juga merawati. Nah, karena kenapa? Bagusnya kita harus merawat. Ya kan perbaikan itu bagus juga, tapi alangkah sebelum kita perbaiki, atau kita cek dulu berkala apakah rusak ini, apakah aman dalam minimal waktu, contohnya 16 kali. Nah, karena kenapa? Mesin itu pun kalau tidak dicek berkala dalam 6 bulan, ya bisa juga mengakibatkan aku, bekarat ataupun lainnya. Jadi cara kerja inilah kita lakukan di teknik kendaraan ringan. Jadi dapat simpulkan pengertian ini yaitu mempelajari komponen dan sistem kendaraan ringan. Oke, selanjutnya akan ke tujuan pembelajaran TKR atau disebut teknik kendaraan ringan. Nah, tujuan ini untuk peserta didik, yaitu kalian, untuk memiliki kompetensi dalam mendiagnosis kerusakan, melakukan perawatan, serta memperbaiki sistem pada kendaraan ringan sesuai SOP yang dilanjutkan oleh perusahaan atau pemerintah tersebut. Jadi tujuan ini sangat penting, kita harus memiliki kompetensinya. Jangan semata-mata mengikuti saja yang terjadi dalam hal tersebut. Jadi jangan kita menuduh kalian dalam mendiagnosis rusak tersebut benda, tapi kita langsung lakukan tanpa sesuai anjuran yang dilakukan yaitu SOP, tapi itu akan mengakibatkan mesin tersebut berkarat apapun mudah hancur. Contohnya di ada gambarnya kan, nyala oli-oli semua kan. Nah, ini contoh salah satunya. Oke, bahasanya akan ke ruang lingkup TKR, maksud ruang lingkup teknik kendaraan ringan. Nah, di sini ada ruang lingkup kendaraan ringan mencakup berbagai sistem utama kendaraan, mulai dari sistem mesin, bahan bakar, pendingin, dan kemasan. Dan juga ada sistem pemindahan tenaga, sampai sistem kemudi suspensi, rem dan kelistrikan kendaraan. Nah, sistem ini dibagi ada beberapa macam, yaitu ada sistem mesin kendaraan sistem mesin kendaraan. Nah, sistem mesin kendaraan ini merupakan penghasil tenaga utama pada kendaraan tersebut dengan cara mengubah energi panas dari proses pembakaran bahan bakar menjadi energi mekanik. Nah, kita harus simpulkan sebelum kita memulai mesin itu hidup, kita harus mengubah energi panas itu ke proses bahan bakar ke energi mekanik. Nah, yang kedua ada sistem bahan bakar. Dimana sistem bahan bakar ini berfungsi untuk menyimpan, menyaring serta menyalurkan bahan bakar dari tangki menuju ruang bakar sesuai dengan tekanan dan juga sesuai. Contohnya ya bensin, solar dan lain-lainnya. Oke, ada satunya
sistem pengapian. Nah, sistem ini bertugas untuk menghasilkan percikan api pada busi untuk membakar campuran bahan bakar dan udara di dalam silinder mesin. Oke, ada apa Ilham? Izin ke toilet, Pak. Oh ya, ada. Hati-hati ya. Oke, selagi nunggu Ilham, Bapak dulu bentar ya. Oke, tadi Bapak sampai ke sistem pengapian. Saya ada sistem pendingin. Nah, sistem pendingin ini merupakan fungsi untuk menjaga suhu kerja mesin tetap stabil agar tidak terjadinya panas berlebih atau overheating. Nah, dapat disimpulkan sistem pendingin ini wajib yang ada di kendaraan tersebut dikarenakan kalau tidak ada sistem ini mesin itu akan mudah panas. Nah, kalau panas itu bisa disimpulkan ya kebakaran ataupun terjadinya yang yaitu yang tidak memungkinkan, bisa juga kecelakaan di sistem ini. Nah, misalnya ada sistem pelumasan. Nah, sistem pelumasan ini adalah mengurangi gesekan antar komponen mesin yang bergerak. Contohnya kan mobil kan bergerak katanya. Kalau ada bergerak itu kan menggeserkan suatu komponen. Nah, kalau tidak ada sistem pelumasan ini, yang bergerak itu akan menjadi korosi ataupun gesekan yang menjadi karat. Nah, jadi kalau tanpa sistem pelumasan, di orang lama yang bergerak itu akan rapuh, udah hancur ataupun yang lainnya. Tapi kalau sistem ini mengurangi efisiensi kehancuran tersebut. Nah, selanjutnya adalah sistem pembina tenaga. Bapak di sini akan menjelaskan sistem pembina tenaga ini, yaitu fungsi untuk menyalurkan daya yang dihasilkan mesin ke roda sehingga kendaraan dapat bergerak. Nah, Bapak tegak dulu ya. Nah, di mana nih yaitu sistem pembina tenaga ini, yaitu roda kita bergerak sehingga dapat digerakkan. Nah, yaitu contohnya ada roda mobil. Kalau ada sistem tergerak ini agak nih, ya mobil tidak gerak. Nah, itu ada di bagian bawah mobil. Nah, Bapak susah jelaskan, soalnya tidak ada fotonya. Nah, jadi dapat disebutkan tanpa sistem ini mobil pun tidak bisa bergerak walaupun ada sistem utama, yaitu mesin mobil. Tapi kalau ada sistem ini mobil juga bisa gerak, tapi tidak bisa hidup. Nah, itu ada kekurangan dan kelebihan. Nah, jadi jangan semata-mata sistem ini diabaikan saja. Selanjutnya ada sistem kemudi. Sistem kemudi ini Bapak sudah menjelaskan, yaitu adalah setir kita. Nah, di setir mobil itu kan ada setir, itu kemudi lah. Salah satunya untuk mengatur arah laju kendaraan sesuai kehendak kita, ada kemudi. Jadi sebelum kita belok apapun yang lainnya, kita butuhnya sistem ini. Jadi sistem kemudi ini sangat penting. Jadi kalau mau berkiri, kanan. Kalau tidak ada sistem ini zaman dulu, ya sistemnya cuma lurus aja, tidak ada belok-belok. Itu mulai tahun 1980-an lah ada sistem ini. Sebelum itu sistem ini belum ada. Nah, ada ahlinya yang menemukan sistem tersebut. Nah, selanjutnya ada sistem suspensi. Dapat disebutkan sistem suspensi ini adalah Bapak jelaskan dulu suspensi itu. Kestabilan kita dalam menggunakan mobil, yaitu kenyamanan dan kestabilan atau disebut peranan dalam sistem ini. Nah, jadi kita dapat simpulkan sistem ini penting juga untuk dalam mobil. Jadi kalau ada sistem ini kita benar-benar nyaman juga kalau ada sistem ini. Tapi kalau ada sistem ini kita ada kelebihannya, jadi tidak ada kekurangannya. Nah, ada sistem rem. Bapak jelaskan, sistem rem ini adalah komponen keselamatan, yaitu ada ketiga dalam mobil.
berfungsi untuk memperlambat hingga menghentikan kendaraan. Tidak ada lagi ini ya wassalam kecelakaan bukan. Tapi kalau ada sistem ini ya kita ada keuntungannya, yaitu kalau kita ngebut ada lubang di depan kita bisa rem, kita langsung rem. Jadi jangan semata-mata jangan remeh rem ini. Jadi seperti ini sangat mengguna di mobil, jangan dianggap angin lalu. Nah, ini salah satu ketiganya mobil. Nah, selanjutnya ada sistem kelistrikan kendaraan. Nah, sistem kelistrikan kendaraan ini berfungsi menyediakan dan mengatur pasokan arus listrik untuk berbagai komponen kendaraan seperti lampu, senter, dan starter, dan klakson, dan ataupun AC. Sistem ini bisa digabungkan dengan sistem pengapian sehingga semua sistem dapat bekerja dengan baik. Nah, jadi sistem kelistrikan kendaraan ini suatu kelebihan yang ada di mobil. Nah, jadi seperti ini ya itu ada kelebihan. Lampu, starter, klakson ini penting. AC ini adalah kelebihannya. Nah, kan AC kan ada AC 2, lagi AC dari mobil. Ya banyak AC itu kan untuk pendingin di dalam mobil. Kalau tidak mau ya sudah pakai AC alami aja. Tapi yang ini jangan dilupakan. Lampu, starter, klakson itu penting di mobil. Kalau tidak ada itu tidak bisa hidup. Nah, selanjutnya ada peralatan bengkel di TKR. Nah, kalian udah tahu belum apa hal yang ada di bengkel TKR? Belum Pak. Belum. Oh. Nah, ini banyak contoh umumnya. Ya, yaitu kunci Inggris, kunci pas, obeng, dan yang lain-lainnya yang bisa digunakan. Contoh kunci L, kunci tool apa itu sangat guna di Toolbox apa? ya. Nah, toolbox ada juga tuh. Soalnya TKR ini umum banget digunakan di bengkel. Karena kan sekarang kan bengkel kecil pun ada sekarang. Kunci pun mudah dibeli karena kan budgetnya murah kan. Ini bisa banyak sana sini kan bengkel aja ada banyak kan. Kalau kita beli kunci mahal di bengkel pun ada. Kan itu pun gratis. Kan cuma minjem kunci aja bukan beli. Nah, mulai dari alat tangan seperti penjepit tadi yang baru sebutkan, obeng, hingga alat ukur. Nah, alat ukur ini banyak, contohnya multimeter, jangka sorong, dan skalpel. Nah, untuk mendeteksi kerusakan kendaraan. Nah, jadi kita bisa menggunakan alat yang diagnosis ini untuk mengukur dan mengecek kerusakan yang ada di mobil. Kalau mobil itu ada kendala, kan kita harus cek oli aman, nyaman, tapi tidak hidup mesinnya. Kita bisa gunakan alat seperti ini untuk mengecek apakah mobil itu tidak ada kerusakan yang dalam ataupun cuma rusak biasa saja. Nah, selanjutnya kita Bapak dulu saja dulu ya, Bapak capek tidak semua. Nah, selanjutnya ada K3, keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, contohnya safety piece. Nah, sebelum kita menerapkan K3 ini, kita ya di sini Bapak tidak tuliskan semua kan, yaitu doa apapun itu kan. Bapak cuma sebutkan yang paling umum digunakan di dunia kerja, yaitu contohnya kacamata pelindung, sarung tangan, dan sepatu. Itu yang kalau digunakan. Yang Bapak sudah sebutkan itu contohnya berdoa, itu doa Tuhan paling umum. Bisa ingatkan saja doa kita. Nah, terus doa ya baju safety. Nah, kan sekarang kan banyak bengkel itu kayak baju kaos pun itu baru bengkel yang tidak resmi. Tapi kalau bengkel resmi wajib K3. Ya, karena bengkel biasa itu kan ya punya usaha sendiri, modal sendiri, jadi tidak masalah sih. Tapi alangkah baiknya kita ada uang lebih, kita ke bengkel resmi. Sekarang kan ya ada struktur ketiganya, mobil kita aman. Nah, kita pun aman dari tempat tersebut. Kalau kita tempat yang tidak safety, ya siapa nanggung semua itu? Asuransi pun tidak mau. Nah, jadi jangan dianggap remeh ketiga ini. Bapak ingatkan sekali lagi. Jadi kita sebelum memulai pekerjaan,
yaitu berdoa menurut agama masing-masing. Yang kedua helm kita, kacamata, sarung tangan dan baju dan sepatu itu yang sering digunakan. Nah, kalau yang lain-lain itu anggap baik pendukung kalau kita tidak ada lagi. Nah, selanjutnya Bapak ke sosial media. Sini Bapak lanjut ke peluang lulusannya di TKR. Nah, pada mata pelajaran ini kita ada peluang kerjanya di TKR. Jadi yang semata-mata kita tidak ada. Nah, lulusan teknik ringan ini memiliki peluang kerja yang luas dan kompeten. Nah, contohnya mekanik bengkel yang Bapak sebutkan tadi, yang kita punya usaha sendiri. Yang kedua, teknisi di jalan resmi, contohnya Honda, Yamaha dan sebagainya. Nah, misalnya ada teknik perusahaan. Nah, teknik perusahaan yang pada sini, contohnya pemilik pemerintah banyak misalnya. Nah, pemerintah itu ada contohnya PT KAI, PT yang mitra besar itu contoh teknisinya. Itu pun sangat penting dalam struktur K3. Nah, jadi contohnya mekanik bengkel itu ya, sampai kayak gini lah tapi ini yang safety disk. Nah, kalau yang biasa kan pakai baju kaos pun dan pendek itu pun udah safety. Kalau kita ingatkan bisa saja, tapi itu kan usaha dia. Kita tidak mau merusak usaha tersebut. Jadi alangkah kita diam, tapi sekali-sekali kita ingatkan bahwa akan juga penting. Nah, yang kedua teknis jalan, contohnya kan helm, baju dan sarung tangan dari dia ini tidak pakai sarung tangan, lupa. Tapi salah satunya baju helm pun dipakai, maupun dia di dalam bengkel, di luar bengkel pakai, karena dia lagi jam kerja. Tahu sendiri kalau dia di luar jam kerja. Nah, contohnya saya teknisi perusahaan. Ini kan lengkap semua, kacamata, helm, sarung tangan ada semua. Nah, jaket pun ada, jaket kalau pakai baju safety, pakai jaket yang untuk pelindung juga ada. Jadi lengkap semua. Jadi kalau kita menggunakan alat itu ke mobil ataupun yang kendaraan lain, tidak lecet, tidak luka, tidak terberet ataupun lainnya. Nah, jadi jangan semata-mata yang remeh. Nah, juga peluang ini, Bapak lihatkan saja ke peluang. Peluang ini jangan kalian ini TKR ini lulus jadi mekanik bengkel biasa. Nah, jangan dianggap itu. Nah, di sini pun ya ini contoh dari lulusan yang sesuai bidang. Tapi kalian juga bisa di luar bidang. Jadi administrasi publik, administrasi luar, jualan apapun, cari TikTok apapun lainnya. Bisa juga ke bank-bank. Selagi kalian mampu mengerjakan sesuatu kerjaan itu. Jadi yang semata-mata cuma di sini saja. Nah, selanjutnya ada perkembangan dunia otomotif. Nah, tadi kan ada sejarahnya, ada juga perkembangan ini. Nah, dunia otomotif ini terus mengalami perkembangan mulai dari mesin konvensional menuju kendaraan listrik. Nah, konvensional itu yaitu bensin, mobil bensin. Nah, sekarang kan masih ada mobil bensin. Tapi semakin hari, yang mobil bensin kan kalah bagus, tapi mobil listrik juga makin berkembang. Contohnya mobil listrik sekarang kan tidak ada lagi kabut, asap-asap. Nah, sedangkan mobil bensin pun ada. Jadi ya kelebihannya salah satu itu. Ya kalau tidak mau kan kita kirim asap mobil. Nah, mobil listrik pun hemat biaya juga. Cuma ngisi, tahu lah listrik mahal, tapi kalau ibaratnya dengan mobil bensin jauh perbandingannya. Nah, nggak becak 1:5. Nah, itu bandingannya. Nah, tekniknya hari ini menuntut untuk mahasiswa di sini untuk terus belajar dan berpikir kritis untuk kemajuan teknologi yang sekarang. Jadi jangan kalian semata-mata tidak penting punya otomotif ini, paling jadi babunya perusahaan apapun. Nah, itu kalau pikir kalian itu tidak bakal maju. Ya kalau kita lulusan SMK, ya kita ngambil dulu mekanik bengkel tuh. Nah, kalau ada duit, ada uang lebih atau duit tambahan, kita coba ke S1-nya, ya bidang ke teknik mesin. Lanjut
selanjutnya keselesaiannya, yaitu ada jenis-jenis mesin kendaraan. Nah, jenis mesin ini banyak ya, seperti mesin bensin, diesel, dan sebagainya. Selain itu ada juga pembagian berdasarkan jumlah langkahnya. Nah, jumlah langkahnya ada 2 langkah, 4 langkah. Nah, yang Bapak selalu perhatikan 2 langkah itu yang sering itu yang jarang digunakan di publik. Tapi kalau 4 langkah ini sangat umum di mesin. Contohnya mobil, motor, dan sebagainya itu contohnya 4 langkah karena sering digunakan di umum. Nah, bagian pun pakai 4 langkah. Nah, 2 langkah ini sering mesin motong rumput apa sebagainya itu 2 langkah. Kalau 4 langkah ini kendaraan umum. Jadi bisa dibedakan jenis mesin ini, jangan cuma mesin bensin, motor, mesin bensin aja, tapi diesel juga ada. Nah, diesel ini sering digunakan pada kendaraan mobil besar, ya. Karena bobot kendaraan itu sangat besar kan, jadi butuh kendaraan yang super kuat. Jadi mesin bensin juga kuat, tapi kurang kuat semaksimal diesel. Oke, Bapak dulu saja, capek Bapak. Nah, Bapak cari dulu ya perbedaan jenis mesin diesel. Itu. Nah, penggeraknya kan beda sih ya. Nah, Bapak contohnya. Nah, ini sekali apa ya? Bagi kamu. Nah, ini kan bedainnya kan, mesin diesel dan mesin bensin. Nah, sedangkan bensin itu pemutarannya kan ya cepat, tapi tidak secepat diesel. Kalau diesel ini sering digunakan dengan tronton, mobil truk, nah itu diesel. Karena tenaganya lebih kuat, lebih kencang, jadi dapat disilukan. Ya, mesin bensin ini mobil kecil, mobil yang untuk pribadi, pickup tuh juga bisa. Sedangkan diesel ini sering dipakai untuk perusahaan, untuk bawa cakaran lebih gede. Nah, Bapak cukupkan sini aja sih. Nah, tanya Bapak selesai. Kenapa aman ngantuk? Nah, cuci muka saja di belakang ya. Nah, selanjutnya Bapak geser ke tantangan dunia kerja otomotif. Nah, tantangan di dunia otomotif meliputi perkembangan tadi, teknologi yang cepat persaingan dengan tenaga kerja dan tuntutan kompetensi yang semakin tinggi. Oleh karena itu, siswa yang di sini harus belajar dan mengasah keterampilan. Jadi tantangan kita harus berpikir kritis, terus belajar dan semangat berjuang. Nah, Bapak selanjutnya bisa ke kesimpulan. Nah, sebelum kita lanjut kesimpulan, apakah ada pertanyaan? Tidak. Cukup ya. Nah, Bapak simpulkan ya. Teknik kendaraan ringan merupakan bidang yang sangat penting dalam mendukung kebutuhan industri otomotif dengan mempelajari TKR atau teknik kendaraan ringan. Peserta didik maupun dibekali dengan pengetahuan dan tampilan yang berguna untuk memasuki dunia kerja serta menghadapi tantangan teknologi kendaraan di masa depan. Tadi dapat disimpulkan bahwa peserta didik harus semangat terus belajar dalam pengetahuan dan penampilan. Oke, Bapak tanya apa nih? Oh, ini kata-kata. Nah, Bapak sudah cukupkan ya. Nah, di sini tidak ada yang menanyakan. Bapak sangat terima kasih kepada kalian sudah memperhatikan Bapak yang Bapak jelaskan. Nah, untuk selanjutnya Bapak kasih tugas, yaitu rangkumlah yang Bapak jelaskan tadi, yaitu teknik kendaraan ringan. Dan anak Bapak tunggu di minggu depan pada hari Rabu depan. Bapak tunggu ya. Baik, Bapak. Oke, Bapak di sini cukupkan saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.